Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai daur atau siklus replikasi pada virus. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran materi kali ini yaitu pada akhir kelas 10, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahamannya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, penerapan bioteknologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP kali ini adalah membedakan proses replikasi virus, baik itu siklus litik maupun siklus lisogenik dengan menyajikan diagram Venn. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas mengenai karakteristik dan struktur tubuh virus. Sekarang, kita akan membahas mengenai siklus atau daur replikasi pada virus. Replikasi pada virus ada dua cara, yaitu 1. Daur litik atau daur lisis, yang kedua daur lisogenik. Kita akan membahas yang pertama, daur litik atau daur lisis. Siklus litik atau siklus lisis yaitu replikasi virus yang menyebabkan sel inang hancur atau lisis pada akhir siklus. Ada 6 tahapan dari siklus litik, yaitu yang pertama, adsorpsi, di mana virus melekat pada sel bakteri, kemudian mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi membran sel bakteri. Yang kedua, penetrasi, di mana DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, eklipase, di mana DNA virus mengambil alih DNA bakteri. Yang keempat, sintesis, virus akan membentuk bagian-bagian tubuhnya yang baru. 5. Perakitan atau pematangan, virus akan menyusun bagian-bagian tubuh virus tersebut untuk membentuk virion-virion yang baru. Pelepasan atau lisis, virus yang baru akan keluar dari sel bakteri dengan melepaskan enzim lisozim, sehingga dinding sel bakteri akan lisis atau hancur. Berikut ini bagan daur replikasi virus secara litik. Yang pertama, ada fase adsorpsi, yaitu fase di mana virus melekatkan diri pada sel bakteri. Yang kedua, fase injeksi, di mana virus memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, eklipase, di mana DNA virus mengambil alih DNA bakteri. Yang keempat, sintesis, virus mulai membentuk bagian-bagian tubuhnya dari isi sel bakteri. Yang kelima, virus akan merakit bagian-bagian tubuhnya sehingga terbentuk virion-virion yang baru. Yang keenam, fase lisis, yaitu fase di mana virus keluar dari sel bakteri dengan melepaskan enzim lisozim
sehingga dinding sel bakteri hancur dan lisis. Dan virus-virus baru siap untuk menginfeksi sel-sel bakteri yang lain. Siklus yang kedua yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, siklus ini bersifat laten dan memiliki waktu yang cukup panjang. Adapun 8 tahapan dari siklus lisogenik yaitu 1. Adsorpsi, ketika virus melekat pada bakteri dan membuat lubang pada sel bakteri. Siklus ini sama dengan yang terjadi pada siklus litik. Yang kedua, penetrasi, di mana DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, penggabungan, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk struktur yang disebut dengan propik. Yang keempat, pembelahan, ketika bakteri membelah diri, DNA virus tidak sengaja ikut terkopi dan ikut membelah, sehingga di setiap sel bakteri yang baru terbentuk, sejatinya telah terdapat DNA virus di dalamnya. Yang kelima, eklipase. DNA virus waktu-waktu dapat mengambil alih DNA bakteri. Yang keenam, sintesis. Kemudian, DNA virus akan membuat bagian-bagian tubuh virus dari isi sel bakteri. Yang ketujuh, perakitan dan pematangan. Virus mulai menyusun bagian-bagian tubuhnya sehingga terbentuk virion-virion baru. 8. Pelepasan atau lisis. Virus baru keluar dari sel bakteri dengan melepaskan enzim lisozim yang menyebabkan sel bakteri pecah dan lisis. Berikut ini merupakan bagan daur replikasi virus secara lisogenik. Yang pertama ada fase adsorpsi sama seperti pada siklus litik. Yang kedua, fase injeksi juga sama seperti yang terjadi pada siklus litik. Yang ketiga adalah fase penggabungan, di mana DNA virus menyisip pada DNA bakteri yang disebut dengan propik. Fase pembelahan adalah ketika sel bakteri membelah diri untuk berkembang biak. Pada sel bakteri baru yang dihasilkan, di dalamnya sudah terdapat propik-propik yang merupakan gabungan antara DNA virus dan DNA bakteri. Yang kelima, fase eklipase, di mana DNA virus kemudian akan melumpuhkan dan mengambil alih DNA bakteri. Keenam, fase perakitan, di mana DNA virus akan membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru. Fase nomor 7, fase perakitan, di mana DNA virus akan merakit dan menyusun bagian-bagian tubuh virus tersebut untuk membentuk virion-virion yang baru. 8. Fase lisis, virion-virion baru itu kemudian akan keluar dari sel bakteri dengan melepaskan enzim lisozim dan siap untuk menginfeksi sel-sel baru, sel-sel bakteri yang lain. Dari satu bakteri yang diserang oleh satu virus dapat dihasilkan 100-200 virus baru. Demikianlah penjelasan mengenai daur replikasi virus secara litik dan lisogenik. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan materi tersebut. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak membaca penjelasan materi mengenai peranan virus bagi kehidupan. Demikianlah video pembelajaran yang sudah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.